Ya, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok JWS dua anggota. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil dari LSDM di kelompok kami di JWS. Sebelum mulai, izinkan kami mengenalkan diri karena kan ada kata saya ya Pak ya. Iya. Kalau saya kan nanti kabur gitu. Iya benar. Kalau udah saya mah ini kalah. Iya kayak gitu kan Pak. Saya Firman Agustin, selaku CEO dari JWS, dan nama saya Indonesia Putri Kusni. di sini kami dua kelompok karena tadi itu ada 5, tapi 3 orangnya dia keluar. Keluar kampus. Ya, yang keluar kampus ada juga yang pindah keluar kelompok sendiri. Oh, gitu. Ya. Kebetulan karena kami memegang berdua, jadi saya presentasi kali ini akan digabung. Iya, handle. Nah, di sini ada overview bisnis dari JWS. Itu gambaran dari bisnis JWS sendiri. Itu kan JWS itu adalah kita menjual minuman menjual minuman untuk memproduksi dari JWS yang sendiri. Berfungsi itu untuk mengatasi haus, produk juga menunda apa. Jadi buat yang konsumen yang mau beli itu kalau misalnya lagi mau sarapan nanti cuma ada minuman doang. Solusinya cuma ada di JWS. Karena ada jari-jarinya juga yang bisa menunda lapar. Tujuannya itu pasti mulai kesuksesan di lingkungan dunia yang membuka lapangan pekerjaan gitu. Kan siapa tahu dengan membuka bisnis tersebut tentu bisa jadi usaha juga yang kayak. Lalu ada pendekatan penjualan ini itu biasanya kita dari mulut ke mulut dan juga di sosial media. Dari mulut ke mulut tuh paling dari anak-anak kampus, dari anak kantor. Sosial media sendiri kita lebih aktif di Instagram. Manfaat dari manfaatnya itu kita pasti sampingan selain berbagi itu menjadi sebuah sampingan. Jadi selain dari gaji, tapi kita juga punya hasil dari penjualan. Nah, ini ada neraca dari kalau masalah 2024. Sebenarnya kita dari 2024 itu ada planning untuk menjual lebih luas dari pasaran, misalnya ke event atau di Sentul kayak gitu kan banyak yang contohnya acara. Tapi karena memang kendala kita dari anggota bank yang keluar juga, ini kelihatannya itu agak biar sama. Jadi makanya kita pendapatan itu paling ada di akhir tahun ini 2.490.000. Itu pun sebenarnya masih diputar balikan ke modal lagi gitu. Untuk bayarannya sendiri akan dijelaskan oleh Nah, mengapa kita menggunakan YNNT Sakarina? Dengan ini kita bisa berinovasi terus dengan mendengarkan pendapat dari pelanggan kita. Selain itu dengan RMD ini memungkinkan kita untuk melakukan eksperimen agar kita mendapat ide-ide baru untuk mengembangkan bisnis kita ini. Nah, kenapa kita menggunakan design thinking? Karena dengan design thinking ini kita bisa mendengar apresiasi dengan kepuasan pelanggan. Jadi kita tahu di mana kita kurangnya, tekstur di mana kelebihan kita. Nah, di sini ada 3, do, feel, say. Jadi di sini kita bisa ada pelanggan yang kita mencari produk kita. Lalu kita bisa jadi kita bisa menjelaskan dengan pelanggan itu membaca produk, deskripsi produk kita. Lalu ada feel terkait dengan penawaran produk. Nah, dengan penawaran produk ini kita bisa menggunakan diskon atau promosi agar orang semakin tertarik dengan produk kita. Nah, idenya kita memperkenalkan produk, menjelaskan kegunaan produk, memberikan penawaran produk, dan memberikan promosi dan diskon. Nah, di prototipe ini kita ada prototipe bisnis kita dan buy one get one. Jadi dengan pelanggan yang baru membeli produk kita bisa
pelanggan lain juga. Nah, saya itu ada perubahan rasa. Kami di sini berusaha berkomitmen untuk ada perubahan rasa agar lebih puas di lidah pelanggan. Nah, selanjutnya perubahan yang besar. Jadi mendapatkan survei langsung dari pelanggan, jadi kita harus meningkatkan lagi desain produk kita agar lebih menarik. Lalu selanjutnya launching produk baru. Jadi kita di sini memang ada rencana untuk launching produk baru, cuma ada kendala cuma dari orang, jadi mungkin ditunda mungkin tahun ini bisa Kayak apa cara kayak lebih ke makanan sih. Ya sih. Nah, promosi dan jangkauan lebih luas. Jadi kita di sini menggunakan promosi lewat media Facebook, terus Instagram. Kita di sini punya Instagram kan. Nah, dan TikTok juga. Jadi bisa live di TikToknya sih. Nah, terus ada live TikTok juga. Nah, di sini ada ide-ide bisnis kita. Di sini ide-ide kita untuk mengembangkan bisnis kita agar lebih dikenal sama banyak orang. Next. Ini kayaknya bisa. Lalu next slide-nya kita di sini meningkatkan kualitas produk adalah langkah kita untuk mengembangkan produk kita lebih berkembang tinggi dan dikenal oleh banyak orang. Nah, di sini kita mengembangkan produk ini dengan cara menambah elemen baru, lalu promosi dengan jangkauan lebih luas. Selanjutnya, nah selain itu juga kita di sini ada tantangan juga kayak persaingan pasar. Jadi di persaingan pasar itu lebih banyak kan produk-produk minuman yang dijual, jadi kita itu. Jadi kayak minuman kayak gitu juga banyak. Lalu produk kualitas bahan baku. Nah, kadang di pasar itu bahan baku juga kadang ada yang naik, ada yang kadang kita juga nggak bisa tentuin gitu. Kita harus cari produk bahan baku baru atau yang lainnya. Lalu selanjutnya ada distribusi dan logistik. Nah, di sini kita harus mengatur distribusi untuk menjaga keseimbangan produk karena produk dari es ini lebih enak disediakan dengan dingin. Lalu perubahan selera konsumen dan makanan kadang bisa berubah kan setiap tahun, jadi mungkin kita harus berusaha menyesuaikan tren. Next. Nah, di sini produk berikutnya. Next slide. Kesimpulannya, berdasarkan survei, kami menyadari masih banyak aspek yang harus kita perbaiki dari produk kita. Oke, silakan dulu. Kamu berdiri? Kamu ngobrol aja. Duduk aja. Nggak usah tegang, santai aja. Jadi bisnis kalian ini sebelumnya berapa orang? 5 orang. Ya. 3 orang kan kamu teman-teman. Iya. Ada pindah kelompok juga, sama pindah kampus juga, ada kelompok Iya. kampus gitu ya. Awalnya memang minimal ini SD sendiri. Iya. Dari awalnya itu siapa nih yang salah beri nama? Awalnya sebenarnya ide semua kelompok karena dulu kan waktu 2023 ini kan musim panas ya, marah banget. Jadi kalau SD kayak gimana, kalau SD lebih akhirnya kita nyari-nyari tapi SD kayak gimana, tapi yang lebih bisa menyenangkan juga gitu, bukan sebagai tempat minum outdoor. Oh gitu ya. Itu idenya dari awal gitu ya. Oh. Terus awal-awalnya cara promosi ini gimana? Kita dari mulut ke mulut sih Pak, soalnya apa ya, kita itu kan baru pertama tuh gitu. Jadi kita ke teman-teman terdekat aja dulu. Terdekat dulu ya. Kalau sekarang promosinya masuk ke belum atau sudah ada? Udah ada perkembangannya sedikit. Tapi dari tadi ada live TikTok, pernah ada live TikTok yang join? Hah? Nah, masa Pernah masuk ya? Iya. 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 Yang ada bijinya. Iya. Oh, itu pernah ya? Ada juga ya kalau live TikTok atau gimana? Ada, tapi kita masih dibatasi sekitar dulu. Ya, karena untuk misalnya kan kita cuma berdua, jadi mungkin bagiannya itu. Jadi masih
Kalau produksi itu hanya berdasarkan order saja atau memang ada stok? Order saja. Biasanya ordernya dalam harian atau mingguan atau gimana? Bulan? Mingguan. Contoh nih misalkan pemesan ada buka ordernya Senin gitu ya, itu bisa dikirim berapa hari? Kadang 3 sih. 3 hari ya. Jadi misalkan Senin kok baru kita kirimnya itu Rabu gitu. Ya. Apa tuh? Kalau sekarang ini setiap minggu itu ada yang beli? Ya sekarang. Ada aja. Kira-kira berapa kejual dalam seminggu berapa botol? Paling cuma di seminggu 15 orang. 15 kurang. Karena satu botol ini berapa? 7.000 ya. Kalau 15 Jadi berarti tergantung Pak, karena kita masih diskon atau nanti Oh gitu ya. Oh. Biasanya kalau bikin ini modal berapa kalau produksi? Kalau dari produksinya misalnya keuntungan 150, produksi 50. Oh, produksinya 50, modalnya 50.000, dia produksi, biaya segalanya beli bahan itu 50.000. Iya. Itu bisa jadi berapa botol? Paling 10 botol. Ada kadang 20 juga bisa. 50.000, modal 50.000. Iya. Tanya gini, 50.000 itu bisa berapa botol? Kita bisa 10 kalau untuk dari esnya. Selama ini pokoknya kamu keluar 50.000 nih, beli bahan, bikin apa, sampai jadi begini. Nah dari modal 50 tadi berapa botol jadi? 10 botol, rata-rata 10 botol. Ya, rata. Dijual 7.000, dijual 7.000, iya dijual 7.000. Ini kan 70.000 ya, tapi untungnya 20.000. Iya. Nah, iya kan begitu kan itu berarti itu. Oh. Tapi saat ini yang Indonesia rata-rata berapa banyak? Sekarang kalau bisa itu berapa banyak per minggu berada atau? Masih 20-an. Oke, yang bikin siapa? Kalau berdua? Ya, kita berdua. Berdua, jadi kumpul dulu kalau ada order. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Produksi dua, jual juga berdua. Iya, karena ini produk kita. Tapi kalau dilihat dari riset itu bagus sih kalau cewek ya, ada kemajuan juga ya. Iya. Oke. Jadi pesannya tinggi, pesan dari Bapak. Kalau kan dulu Pak Iban pernah ngajar di manajemen bisnis ya, antara bisnis. Kan kalau dalam bisnis itu kan kita tidak hanya mengharapkan keuntungan terus ya. Tapi ada untuk awal-awal itu kita pasti berharap itu pasti untung. Tapi bagaimana kita mendapatkan ilmunya kan? Nah, jadi pesan itu adalah kalian itu bisnis ini jangan gampang, jangan berharap sekali dapat untung. Apa yang bilang kalau 5 tahun pertama kalau buka bisnis pasti apa? Ada ruginya juga. Pasti rugi, pasti gagal. Kenapa? Karena belum punya pengalaman kan. Jadi saat ini adalah bagaimana supaya kalian dapat pengalaman tersebut, bagaimana kalian bisa disiplin. Karena orang sukses jadi pengusaha, sukses berkarya itu disiplin pengusaha itu. Artinya disiplin konsisten nggak kalian dalam bisnis ini. Kalau kalian misalkan ya udah pokoknya ini karena itu udah langsung ganti aja produk yang lain, berarti kan pulang dari nol lagi. Kalau selalu begitu kan berarti kan pulang terus dari nol kan. Iya. Kecuali kalau produk ini benar-benar ya benar-benar nggak ada yang beli sama sekali lagi. Atau istilah itu setiap produksi itu malu nih kan kalau tadi kan 50 udah pasti butuh kayak ibu jangan orang BEP aja udah untung misalkan modal 50 dapat lagi 50 ya bersyukur. Yang malah itu modal 50 ya malah dapat uang 20.000 ya berarti ruginya 30 kan, dan itu dilakukan terus begitu ya berarti rugi, itu boleh dari produk. Tapi kalau yang kalian cerita begitu tadi ya tetap berpasangan, karena kalau masih selagi untung ya berarti bagus di bisnis. Tinggal kan besar kecilnya, kalau ada yang order 1.000 ya berarti untungnya jutaan. Kalau masih keuntungan puluhan ya wajar lah untung, tapi kan luar biasa. Modal 50 dapat 20.000 ya kan udah luar biasa itu. Tinggal tingkatin produksi dan tingkat yang beli kan begitu supaya bisa untung besar. Karena saat ini kalau kalian itu jangan terlalu memperhatikan untungnya, tapi konsistennya itu yang harus dijaga supaya ini berlanjut dan sebagainya. Oke, itu pesan dari saya. Ada pertanyaan? Kalau menurut Bapak, apakah packagingnya lebih baik di Oke. saya lebih bagus lagi apa harganya bisa Oke. apa? Kalau packagingnya ini adalah kurang menarik itu di stikernya ya, terlalu
ya agak kurang lah. Kalau bagusnya pasti kan digedein aja tuh setengah gitu. Dibikin kata-kata motivasi. Kehidupan itu penuh dengan kedamaian. Kehidupan itu penuh dengan dingin. Kehidupan itu penuh dengan menghilangkan rasa haus. Maka hati akan selalu bahagia. Kan motivasi. Jadi ada orang kalau beli itu minum itu, baca dulu. Ada kata motivasi. Boleh bebas saja kata motivasi Arab. Cinta adalah dusta. Apa nih? Cinta adalah urusan karir. Kan itu kata-kata. Jadi orang selain itu dia dapat pengetahuan juga. Jadi harus lebih kata-kata apa? Satu blok gitu kan? Satu blok dari itu sebenarnya berdasarkan. Terus ada kata-kata diproduksi oleh siapa nama kalian gitu kan? Diproduksi oleh Cililos, ya kan? Nah, dengan meminum Cililos maka rasa cinta itu terasa ada. Rasa cinta itu ada kata-kata itu. Ya, itu cuma itu aja. Ini kan kurang kemasan kayak gini. Kalau ini kan kayak untuk skills dia. Jadi benar-benar profesional. Kalau ini kurang. Jadi itu aja yang diingatin. Kalau rasa sih, ya bulan banyak. Nah, kalau bisa itu tambah juga di nanti kadar-kadarnya, kadar produksinya bulan berapa itu lebih bagus. Jadi benar-benar kayak produksi itu. Apa komposisi bahan itu kamu masukin semua di situ. Ya, oke, itu aja. Thank you, tutup kan? Terima kasih. Ya. Dan juga semoga produknya lebih berjalan lagi berkembang lagi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto. Foto dulu ya. Ini dicekrek juga ya. Ayo, foto